Halo mas, apa kabar semuanya? Pecinta mix parley dan single bed dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu mas. Oke, sebelumnya selamat datang kembali di channel Prediksi Pak D. Sebelum kita bahas tentang prediksi mix parley dan single bednya mas, jangan lupa mas, di subscribe kembali channel Prediksi Pak D dan nyalain loncengnya mas, biar nggak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Oke mas, sebelum Pak Ade bahas untuk prediksi 4 match yang akan kita gaskan buat besok ya mas, hari ini Pak Ade akan review hasil dari prediksi kita kemarin. Karena prediksi kita kemarin hancur di bantai Bandot ya mas, kita di prank habis-habisan oleh Bandot ya mas. Nah, kita gagal JP lagi nih mas ya kan. Tapi kemarin kita JP di 3 match di grup WhatsApp Pak D kan mas. Boleh cek story WA Pak D kan, bahwasanya semalam kita ada JP kan mas. Ada untuk di Spanyol lawan Skotlandia ya mas. Di sini loss, di sini juga loss ya mas. Untuk di Kroasia melawan Turki, di sini loss, di sini juga loss ya mas. Untuk Siprus melawan Norway ya mas, di sini win, di sini win ya mas. Untuk di Belarus melawan Romania, di sini loss, juga loss ya mas. Jadi kita babuk sekali prediksi kemarin ya mas. Pak Ade minta maaf karena kita di prank habis-habisan oleh Bandot ya kan mas. Dapat ingatkan buat mas-mas yang mau join di grup WhatsApp Pak D, nomor WhatsApp ada di sudut video dan ada juga di kolom komentar. Monggo mas, no bayar-bayar, no mar-mar, gratis, full gas, pol mas. Lanjut kita masuk ke 4 match ya mas. Di match yang pertama yaitu ada Islandia melawan Luxembourg. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan setengah, 3/4 dan 1/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 2/4, 2 dan 2,5. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen grup J sementara mas, di sini Luxembourg berada di peringkat 3, sedangkan Islandia berada di peringkat 5. Dan untuk 5 laga terakhir Islandia sendiri mas, di sini 2 kali menang dan 3 kali kalah. Dan untuk 5 laga terakhir Luxembourg sendiri mas, di sini 3 kali menang dan 2 kali kalah. Dan untuk 4 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa mas, di sini 1 kali menang Luxembourg dan 1 kali menang Islandia. Sisanya mereka seri. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu poin besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim Luxembourg. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di tahan 3/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu poin besar mas, kemungkinan skornya 2 sama. Dikarenakan mas, di 5 laga terakhir masing-masing kedua tim ini mas, di sini statistiknya diunggulkan Luxembourg ya mas. Karena di 5 laga terakhir Luxembourg sendiri mas, Luxembourg berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, sedangkan Islandia hanya mampu memenangkan 2 kali pertandingan. Apalagi di laga terakhir mereka berjumpa mas, di situ dimenangkan oleh Luxembourg. Oke, lanjut kita masuk ke match yang kedua mas, yaitu ada Irlandia melawan Yunani. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 1/4, lek-lekan dan setengah. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 2, 1 3/4 dan 2/4. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen B sementara mas, di sini Yunani berada di peringkat 3, sedangkan Irlandia berada di peringkat 4. Dan untuk 5 laga terakhir Irlandia sendiri mas, di sini 4 kali kalah dan 1 kali menang. Dan untuk 5 laga terakhir Yunani sendiri mas, di sini 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri. Dan untuk 4 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa mas, di sini 3 kali menang Yunani dan sisanya mereka seri. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu poin besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim Yunani. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di tahan 1/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 1 3/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 1-2.
dimenangkan tim Yunani. Dikarenakan Mas, di 4 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa Mas, Irlandia belum pernah menang berjumpa dengan Yunani. Apalagi di peringkat klasemen sementara diunggulkan juga oleh Yunani. Lanjut kita masuk ke match yang ketiga Mas, yaitu ada Belanda melawan Prancis. Dan di handicap match sendiri Mas, di sini Bandot menyediakan 1/4, setengah, dan lek-lekan. Dan di over undernya sendiri Mas, di sini Bandot menyediakan 2,5, 2/4, dan 2/3/4. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim Mas. Di peringkat klasemen grup B sementara Mas, di sini Perancis berada di peringkat 1, sedangkan Belanda berada di peringkat 2. Dan untuk 5 laga terakhir Belanda sendiri Mas, di sini 3 kali menang dan 2 kali kalah. Dan untuk 5 laga terakhir Perancis sendiri Mas, di sini 4 kali menang dan 1 kali kalah. Dan untuk 5 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa Mas, di sini 4 kali menang Prancis dan 1 kali menang Belanda. Dan di Belanda sendiri Mas, di sini ada 10 orang yang tidak dapat bermain. Sedangkan di Prancis sendiri Mas, di sini ada 6 orang yang tidak dapat bermain Mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya Mas. Menurut suhu pohon besar Mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim Prancis. Dan di handicapnya sendiri Mas, di sini Pak D sarankan ambil di pur 1/4. Dan di oper undernya sendiri Mas, di sini Pak D sarankan ambil di oper 2/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar Mas, kemungkinan skornya 1-2 dimenangkan tim Perancis. Dikarenakan Mas, di 5 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa Mas, di situ diunggulkan Perancis ya kan Mas. Apalagi banyaknya pemain Belanda yang tidak dapat bermain, kemungkinan besarnya akan melemahkan lini pertahanan Belanda. Oke Mas, lanjut kita masuk ke match yang terakhir Mas, yaitu ada Portugal melawan Slovakia. Dan di handicapnya sendiri Mas, di sini Bandot menyediakan 1,5, 1/3/4, dan 1/1/4. Dan di oper undernya sendiri Mas, di sini Bandot menyediakan 2/3/4, 3, dan 2,5. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim Mas. Di peringkat klasemen grup J sementara Mas, di sini Portugal berada di peringkat 1, sedangkan Slovakia berada di peringkat 2. Dan untuk 5 laga terakhir Portugal sendiri Mas, di sini 5-5-nya menang. Dan untuk 5 laga terakhir Slovakia sendiri Mas, di sini 4 kali menang dan 1 kali kalah. Dan untuk 5 laga terakhir pertemuan mereka berjumpa Mas, di sini 4 kali menang Portugal dan sisanya mereka seri. Dan di Portugal sendiri Mas, di sini ada 5 orang yang tidak dapat bermain, sedangkan di Slovakia di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain Mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya Mas. Menurut suhu pohon besar Mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim Portugal. Dan di handicap match sendiri Mas, di sini Pak D sarankan ambil di pur 1,5. Dan di oper undernya sendiri Mas, di sini Pak D sarankan ambil di oper 2/3/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar Mas, kemungkinan skornya 3-1 dimenangkan tim Portugal. Dikarenakan Mas, di 5 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa Mas, Slovakia belum pernah menang berjumpa dengan Portugal. Apalagi di 5 laga terakhir Portugal sendiri Mas, Portugal sedang dalam on fire-nya. Oke Mas, mungkin itu saja yang dapat Pak D bahas untuk 4 match hari ininya Mas. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita Mas, jangan lupa Mas, di subscribe kembali channel Prediksi Pak D. Dan nyalain loncengnya Mas, biar gak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Dan yang mau join di grup WhatsApp Pak D, nomor WhatsApp ada di sudut video dan ada juga di kolom komentar. Monggo Mas, no bayar-bayar, no mar-mar, gratis, full gaspol Mas. Oke, saya Prediksi Pak D pamit undur diri. Salam satu bola, jos Mas.